Bismillahirrahmanirrahim. Nih, lihat saja buku-buku saya bahasa Arab di Maktabah An-Nur. Ada 22 kitab saya di Maktabah An-Nur. Itu ada di Emirat Arab. Saya mengarang kitab tentang Nahu Arab, Nahu, itu kitab Amil, Sarah Alfiyah. Saya sudah sarahin dan sarahnya bisa di-download di maktabahanur.com, di arsip ORG. Dalam usul fikih saya ngarang Talkhisul Khusul dalam usul fikih. Dalam kitab Qawaid Al-Fiqhiyah saya mengarang Al-Jalaliyah fil Qawaid Al-Fiqhiyah. Dalam kitab Balaghah saya mengarang Syarhul Maimun fi Syarhi Al-Jauharil Maknun. Cara santri memahami ilmu ma'ani, ilmu bayan dan ilmu badi'. Dan saya sudah syarahi kitab itu. Nihayatuz Zen, kitab Syekh Nawawi, sudah saya syarahi dalam kitab Al-Muktafi. Ar-Risalah Al-Mawahibul Laduniyah. Inilah dunia syaitoniyah apalah dunia robbaniyah? Mari kita buktikan. Alhamdulillahilladzi khalaqana min dzakari wa unsa wa ja'alana syu'uban wa qabail. Wassalatu wassalamu ala sayyidi bani Ismail. Di sini saya mendapatkan harus memuji Kimat, harus objektif, i'dilu, berlaku adil, yang salah salahkan, yang benar benarkan. Di sini Kimat pakai kalimat su'uba wa qabaila. Artinya apa? Kimat menggunakan baro'atul istihlal. Saya kasih jempol buat Kimat di awal mukadimah pakai baro'atul istihlal. Apa itu baro'atul istihlal? Kalau ada Kimatnya saya tanya dari Juman sampai Samsiahnya. Saya masih muji, belum ngoreksi. Memuji. Ente kemana sih? Ini apresiasi saya. Apresiasi. Ini apresiasi bahwa Kimat di awal mukadimahnya su'uba wa qabail. Artinya isyarah kitab ini akan menjelaskan tentang nasab. Disebut kata ahli bade tengku namanya bade baro'atul istihlal. Jadi saya katakan Kimat dalam hal ini bagus. Yang kedua, wassalatu wassalamu ala sayyidi bani Ismail. Hebat, artinya pasilah pertama lam, pasilah kedua lam. Ini namanya bade saja, bagus. Tapi tolong periksa pasilah pertama dari alhamdulillah sampai wa qabail, hurufnya ada kurang lebih 45 huruf. Saya teliti. Huruf yang kedua sholatu wassalamu ada huruf 32 huruf. Maaf, Allah masing-masing memberi kelebihan dan kekurangan. Ketika saya baca kitab 33 menit, insya Allah hurufnya juga saya tahu. Dari huruf yang pertama 45, pasilah kedua huruf yaitu 32. Berarti pasilah kedua lebih pasilah pertama lebih panjang dari pasilah pertama. Sedangkan saja itu baik mutawazi maupun murasa, yang paling bagus fi sururim wa akwabim, sesuai. Kedua panjang, yang sedikit panjang, yang kedua pendek. Ini supaya saya sun. Yang pertama panjang, yang kedua pendek. Ini termasuk saja ardaul madmum yang paling dicaci, tidak dipakai ulama ahli balaghah. Bahwa isi dan natijahnya pun ngawur, berantakan karena susunan ilmu nahu dan ilmu balaghahnya acak kadut. Saya bertanggung jawab kalau ada waktu saya siap didebatkan lagi. Halaman 2. Bi anna nasaba ba'alawi la yu'rafu fi kutubil ansab, bahwa nasab ba'alawi la yu'raf. Saya mau bertanya, yang disebut ba'alawi itu perorangan atau kabilah? Kabilah. Memang betul, Kimat juga di dalam satu naskahnya Ba'alawi itu ada qabilatun mansubatun, satu kabilah yang dinisbatkan ke Yaman. Kalau kok Ba'alawi itu adalah kabilah, tolong Kimat ngaji alfiah lagi yang benar. Bi anna nasaba ba'alawi la tu'rafu, jangan la yu'rafu ya. Tolong yang benar dari lapatnya aja masih kaca kadut ini. Ini jadi mu'alif kadal ini. Bahwa nasab ba'alawi tidak diketahui di dalam kitab-kitab nasab dari kurun 9 sampai 9, kurun 5 sampai 5. Ini kata Kimat. Dari kurun 5 sampai kurun 9.
untuk mengetahui kedudukan hukum dakwaan seorang benar atau tidak harus digunakan ilmu mantek. Satu, tanakud, kedua akas. Mari kita gunakan ilmu mantek. Enak kalau ada kiai sekarang. Apa itu tanakud? Tanakudun khulful qadiyataini fi kaifi wasidku wahidin amrun kufi. Apabila mankudoh benar maka nakidoh akan salah. Tidak mungkin ada mankudoh dan nakidoh benar seduanya, harus ada salah satunya. Wasidku wahidin amrun kufi, benar satu salah satu itu sudah menjadi tradisi yang harus diikuti. Setelah benar menurutnya tanakut, ayo diuji dengan akas, baik itu akas lugotan, akas mustawi, akas nakid mukhalif maupun akas nakid muafik. Kalau sudah itu diuji, baru hukumnya akan tetap dan teguh benar secara hukum. Baik, sekarang kita uji secara ilmu mantek bahwa nasabah alawi tidak diketahui. Tanakut, bahwa nasabah alawi tidak diinkari di dalam kitab nasab yang dari abad 2 sampai abad 14. Di dalam kitab nasab kata kimat tidak diketahui nama Ubaidillah. Saya balikin, di dalam kitab nasab dari kurun 5 sampai 9 saya balikin tidak diinkari Ubaidillah, berarti 50. Jadi bahasa kimat tidak diketahui. Saya balikin, Juan duga tidak diinkari. Jangan pun tidak diketahui, andai kata ada satu yang mengingkari, maka fal musbitu muqaddamun ala nafi. Hada qaulul mu'tamad, hada sahih. Apalagi tidak ada yang mengingkari. Lanjut, jajaran kedua dihandap Di bawah, Bu ya. di bawah. Wahada nasabun batilun ghairu sahihin. Ini kata Imad kan? Benar, halaman 2. Hada nasabun batilun, ini adalah nasab alawi yang batal dan tidak sahih. Saudara, banyak di dunia maya ini yang tertipu. Sampai dikatakan Imam Mujaddid abad ini, sampai banyak yang tertipu. Ini bukan ilmiah, ini saya bertanggung jawab. Kalimat ini mengkopi dari kata Murad Sukri. Saya buktikan. Murad Sukri yang pahamnya murji'ah, dia mengatakan di dalam risalahnya yang dia tolak, satu, nasab Imam Ahmad Al-Kabirur Rifai, dua, nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ketiga, nasab Alawi. Jadi 3 tokoh ini ditolak bahwa nasabnya la yasihhu nasabuhu, tidak sah nasabnya. Tapi Murad Sukri masih sopan dengan pakai kalimat fi'il. Fi'il itu tajadud wal hudus, masih sopan. Imad berubah dengan isim kalimat isim, sedangkan kalimat isim johar makrun dulu. Wa kaunuhus man li subuti wa dawam wa qayyadu kal fi'li rayan li tamam. Jadi yang ingin saya bongkar bahwa tentang penelitian Ba'alawi ini bukan hasil Imad, tapi ini adalah salah satunya Murad Sukri. Kenapa si Abdul Qadir Jailani enggak disebut? Mungkin targetnya di lain tahun, karena kalau sekarang si Abdul Qadir lebih meledak daripada Ba'alawi. Lanjut, lihat di halaman 3.